Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di hari ucapan syukur tahunan kita diberi kesempatan beribadah. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang cukup familiar dengan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat ini tidak muncul sendirinya. Atau ayat ini tidak berdiri dengan sendirinya, tapi punya latar belakang sejarah. Yaitu ketika bangsa Israel ditawan di Babel. Kenapa mereka ditawan oleh bangsa asing padahal ini umat pilihan Allah? Persoalannya karena ada pelanggaran. Pelanggaran mereka karena mereka melanggar Sabat tanah waktu itu. Saudara-saudara, sesuai dengan perjanjian Sinai, bahwa setiap hari ke-7, tahun ke-7, semua tanah, ladang ataupun pertanian tidak boleh dikelola untuk alasan apapun. Kenapa? Karena lumbung-lumbung mereka tetap terisi penuh oleh berkat Tuhan. Namun bangsa Israel mereka, saudara-saudara, keenakan dengan hasil panen yang berlimpah. Maka mereka sengaja melupakan perjanjian Sinai ini. Maka Allah, kita tahu sifat Allah kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka Allah Israel harus menghukum bangsa ini karena pelanggaran tersebut. Sabat angka 7 dikali 10, 70. Angka 70 ini digenapi oleh Allah. Mereka ditahan di Babel. Mereka dijajah, dijadikan budak selama 70 tahun. Namun setelah 70 tahun sesuai firman Allah melalui Yeremia, bangsa Israel dibebaskan. Nah, inilah latar belakang. Lahirlah Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kejadian ini pada perjanjian lama. Apa yang kita bisa timba dan kemudian kita konversi ke kita di perjanjian baru? Pelajaran penting apa di sana yang kita bisa temukan? Saudara-saudara, perhatikan pelajaran pentingnya antara lain. Pola hidup antara bangsa Israel yang hidup dalam perjanjian lama, dengarkan dengan baik. Pola hidup antara bangsa Israel yang hidup dalam perjanjian lama dan pola hidup kita dengan yang hidup di perjanjian baru harus berbeda. Mari katakan amin. Pola hidup mereka pada perjanjian lama itu mestinya berbeda dengan kita yang di sana yang di perjanjian baru. Saya terangkan pola hidup perjanjian lama mereka waktu itu. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya fisik. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya berkat materi. Hasil panen melimpah. Menang perang. Raja mereka hebat, menang terus, tidak pernah kalah. Itu fokus mereka pada perjanjian lama, saudara-saudara. Tergambar waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Persoalan mereka dengan Musa, pertikaian mereka dengan Musa di perjalanan. Hanya soal apa, saudara-saudara? Soal materi. Makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Tidak ada yang lain. 40 tahun. Musa hampir mati gara-gara makan minum. Israel rasa tidak cukup. Ini pola perjanjian lama. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya berkat materi atau bersifat fisik.
Perjanjian baru bagaimana? Beda. Mari katakan amin dulu. Pada perjanjian baru polanya sudah berbeda. Kenapa? Karena fokusnya berbeda. Dan memang harus berbeda. Kita yang di perjanjian baru ini tidak lagi fokus pada hal-hal yang sifatnya pemenuhan soal-soal materi. Haleluya. Aminnya setengah tiang. Amin. Pola kita sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda, pasti fokusnya berbeda. Polanya juga pasti berbeda. Kita sudah harus berfokus pada hal-hal yang sifatnya bukan materi lagi, tapi sifatnya rohani. Mari katakan amin. Ini yang benar. Namun fenomena yang kita temukan hampir tidak kelihatan lagi perbedaan. Fokus antara perjanjian lama dan fokus perjanjian baru itu tidak lagi berbeda. Justru di perjanjian baru ini saudara-saudara, kita semua saksikan, kita mengalami betapa materi ini soal utama. Paulus katakan sama Timotius, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi hamba. Padahal itu pola hidup orang-orang perjanjian lama. Saudara, Yesus telah pertegas hukum Matius 6 ayat 33. Mari kita hafal sama-sama 2-3. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saudara lihat, hukum pola hidup kita sebenarnya telah termeterai. Cari dahulu kerajaan Allah. Ini bicara hal-hal yang sifatnya rohani. Harusnya kita lebih mengutamakan soal pertumbuhan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 itu gaya ibadah kita di perjanjian baru, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup berkenan kepada Bapa. Pada perjanjian lama mereka persembahkan materi hewan. Sudah beda. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi harusnya di perjanjian baru ini kita lebih mengutamakan soal pertumbuhan rohani itu adalah isi hati Bapa. Mari katakan amin. Saudara-saudara, bicara ketaatan dulu baru bicara berkat. Mari katakan amin juga. Contoh saja ya, hanya contoh. Maaf, hanya contoh. Yang sering terjadi, kita tidak bayar persepuluhan. Ataupun bayar tapi tidak jujur. Tapi kita berdoa, Tuhan berkati saya. Pertanyaannya, apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Saya rasa tidak. Di sini mungkin rajin, di gereja lain ya. Tapi kalau saya ada di gereja lain, saya bilang di gereja sana ada. Di sini tidak ada. Tapi di sini saya yakin, pasti. Kita tidak bayar, ataupun bayar tapi tidak jujur, tapi kita berdoa, Tuhan berkati saya. Apakah Tuhan berkati? Saya rasa tidak. Saudara, kita harus memahami realitas Allah kita. Allah kita tidak bisa ditawar-tawar kebenarannya. Mari katakan amin. Salah satu atribut moral Allah atau sifat Allah itu dia kudus. Dan dia Allah sangat terikat dan selalu mau mengikat dirinya dengan kebenaran. Ini yang harus kita pahami. Sifat moral Allah kita itu kudus dan dia Allah sangat terikat dan tidak mau melepaskan kebenaran dari hidupnya. Maka tindakan kita tadi yang saya katakan contoh kasus tadi salah. Dan tidak akan pernah dijawab doa kita. Tapi saya diberkati Pak Pendeta, itu karena Anda rajin. Prinsip Alkitab untuk diberkati, satu, hidup hemat. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, kerja keras. Itu prinsip Alkitab, saudara-saudara. Petrus waktu dia kelabakan bayar pajak gereja,
Tuhan Yesus tidak bilang dari sorga, Bapak kirim satu bongkahan emas, mau diuangkan, mau bayar pajak, itu bait Allah. Enggak. Tuhan Yesus bilang, Bapak pancing anak. Artinya kerja. Haleluya. Kerja baru anak bisa dapat berkat. Apakah Yesus tidak bisa berdoa? Atau dia katakan batu jadilah emas? Bisa. Dengarkan baik, Allah kita, dia tidak mau diajak untuk melakukan hal-hal yang praktis. Amin. Semua proses ada waktu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saudara-saudara kita tidak bisa menerima jawaban kalau kita tidak melakukan kebenarannya? Karena memang Allah kita, alat yang tidak mau untuk diajak melanggar firman-Nya, dia tidak mau. Dia tidak mau. Tapi Pak Gembala, saya diberkati usaha saya dan lain sebagainya. Iya, itu karena kerja keras. Bukti di luar sana ada orang-orang yang tidak menyembah Yesus, mereka lebih kaya dari kita. Kenapa? Karena mereka kerja keras, mereka menabung, mereka rajin. Saudara, kita mesti berhati-hati. Ada satu pengkhotbah, Bro Sam, saya nonton di YouTube. Terus mesti hati-hati ya. Saya juga bilang jemaat saya, pengkhotbah wanita, dia bilang begini, kita bisa minta uang jatuh dari langit karena bangsa Israel pernah berdoa, roti mana jatuh dari langit. Hati-hati. Nah, saya mulai mengarahkan pola pikir kita, paradigma kita hari ini ke arah kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Allah kita tidak bisa diajak untuk melanggar firman-Nya. Nah, saudara, fokus hidup kita, mengapa kita seperti itu? Karena fokus kita masih pada pola perjanjian lama. Materi. Nah, saudara-saudara, sekarang yang lagi mewabah di mana-mana, yang dikenal dengan prosperity theology, teologia kemakmuran. Katanya jadi anak Tuhan itu harus kaya, yang pertama, karena Bapa kita kaya. Yang kedua, kalau kerja harus jadi kepala bukan ekor. Yang ketiga, harus mengalami mujizat setiap hari. Ini fenomena yang lagi mewabah di mana-mana, saudara-saudara. Kalau saudara nonton YouTube, saudara, di situ begitu banyak khotbah-khotbah yang menawarkan tiga primadona hidup sebagai anak Tuhan. Yang pertama harus kaya, yang kedua jadi kepala, yang ketiga selalu tiap hari mengalami mujizat Tuhan. Ini sebenarnya pengalihan fokus. Yang sebenarnya kita harus melihat hal-hal rohani. Tapi kita ikut arus ini, kita kemudian dibawa lagi pada pola perjanjian lama. Melihat hal-hal yang sifatnya materi. Berkat dan mujizat. Mujizat masih ada. Nah itu. Bagaimana mau mujizat masih ada kalau orang ini kelakuannya amburadul, dia minta doa mau diberkati. Aduh. Kita bukannya alergi dengan berkat dan mujizat. GPDI lahir karena mujizat, amin. Kita bukan alergi dengan berkat dan mujizat. Namun kita telah salah menempatkan mujizat itu sebagai fokus, sebagai tujuan utama. Kita mengabaikan, kita lupa bahwa kita hidup di perjanjian baru. Kita harus serupa seperti Bapa, sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau fokus kita ikut Tuhan adalah berkat dan mujizat. Sekali lagi saya harus beritahu, saya tidak alergi dengan berkat dan mujizat. Gereja GPDI lahir dari mujizat. Dan mujizat masih ada di GPDI sampai hari ini. Saudara, kalau kita fokus ikut Tuhan pada berkat dan mujizat, apa bedanya kita ke dukun saja? Dukun juga bisa kasih berkat dan bisa kasih mujizat. Benar toh? Ya.
Jangan heran kalau orang Kristen banyak kedukun, bahkan banyak orang Kristen nama Petrus tapi jadi dukun. Iya banyak, saya kenal. Kenapa jadi seperti itu? Karena sasarannya berkat. Nah saudara-saudara, mengapa kedukun lebih mudah daripada kesama Tuhan? Karena kalau kedukun ke Pak Pendeta, tidak dipersoalkan karakter Pak Pendeta. Makin jahat kita punya maksud untuk bunuh orang misalnya, saingannya kita apa saja. Makin mahal bayarannya, wah enggak persoalan karakter. Itu dukun dia bilang begini, Pak dengarkan firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Enggak. Tapi kalau ke Tuhan karakter dipersoalkan saudara-saudara, amin. Karakter dipersoalkan, tidak gampang ikut Tuhan. Maka banyak orang ambil jalan pintas ini saudara-saudara. Karakter Tuhan persoalkan. Nah artinya saudara-saudara begini. Bapa mau supaya kita berkarakter sama seperti anaknya Yesus Kristus. Amin. Waktu Yesus selesai dibaptis, Bapa umumkan ke seluruh surga, ke seluruh dunia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya kalau kita mau berkenan kepada Bapa, harus berkarakter sama seperti Yesus Kristus. Saudara, kita memang dikuduskan. Tapi standar hidup kita Roma 3:23 katakan setelah berdosa. Kita tidak berbuat dosa, benih dosa itu sudah ada pada kita. Jadi dengan standar kekudusan kita menghadap Allah tidak bisa. Tidak bisa kita hapus kodrat kita saudara-saudara. Maka waktu kita mau masuk ruang Maha Kudus, kita harus disalut oleh urapan Roh Kudus. Amin. Waktu Roh Kudus mengurapi kita dan kita masuk ke ruang Maha Kudus, Bapa melihat kita sama dengan melihat Yesus Kristus. Maka kita mengerti tidak mengerti, mau dengan tidak mau, kita harus berkarakter sama seperti Yesus. Supaya kita layak di hadapan Bapa. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Yesus pernah pun berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia, tapi ayat selanjutnya katakan apa? Jiwanya binasa. Di jiwa kita ada pikiran, perasaan, kehendak. Apa ini? Ini karakter. Di jiwa kita ini ada karakter. Alkitab berkata bahwa apa gunanya kita memiliki harta seisi dunia tapi jiwa kita binasa. Dan Yesus juga pernah berkata orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti kita dilarang jadi kaya, tidak. Tapi kenyataannya kekayaan itu jika tidak terkontrol dengan baik, kita yang memilikinya bisa berpotensi menjadi sombong. Ini bicara karakter lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bicara karakter adalah hal yang sangat penting. Saya lupa bahasa aslinya, mujizat. Mujizat itu hanya tanda. Tapi karakter, ini sesuatu yang sangat penting dan Allah bicarakan dari waktu ke waktu. Dan Allah menekankan benar-benar soal karakter. Dan karakter ini adalah masalah yang sangat serius. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan karakter masalah serius? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan. Tubuh kita ini suatu kali kelak waktu mati akan menjadi debu. Roh kita kembali kepada Bapa. Jiwa. Ada karakter di sana. Kemana? Jiwa kita menurut Wahyu 20 ayat 11 akan diadili. Mana lebih penting? Mujizat atau karakter saudara? Karakter. Anda baik, Anda kaya, luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya katakan karakter adalah masalah yang serius. Yang Allah terus bicarakan.
bicara gereja, bicara pernikahan kita dengan Bapa, itu bicara karakter Kristus juga. Dalam Wahyu 20 ayat 11, jangankan perbuatan, perkataan kita pun akan diadili oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berbincang dengan hamba Tuhan, dengan seorang jemaat Tuhan tadi malam. Saya bilang sekarang kita harus hidup bijaksana. Bijaksananya apa? Cari sesuatu, lakukan sesuatu yang bernilai. Apalagi bernilai kerajaan Allah. Ini penting. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangankan perbuatan, perkataan kita pun akan diadili. Bukankah itu adalah karakter pula? Jadi Bapak Ibu Saudara, semua isi hidup kita suatu kali kelak nanti dalam Wahyu 20 ayat 11 itu akan diperkarakan oleh Allah. Jadi karakter adalah masalah yang serius. Dosa, karakter berdosa adalah masalah yang serius. Kenapa saya katakan dosa itu hal yang serius pula terkait dengan karakter? Karena dosa Yesus mati Bapak Ibu Saudara. Ini masalah yang sangat serius. Bicara karakter harus terhubung dengan kedewasaan rohani. Saya melihat tema Bapak Ibu Saudara ini sangat menantang. Tentang pertumbuhan rohani, saya juga pun di sana dalam jemaat kami. Bicara tentang pertumbuhan rohani. Karena ini konteks dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Bicara karakter harus terkait dengan pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara karakter harus terhubung dengan kedewasaan rohani. Saudara-saudara, orang-orang yang kanak-kanak rohani, permintaannya itu selalu berkat dan mujizat. Ya anak-anak. Kalau anak-anak kita, ya yang mereka suka yang manis-manis. Snack, ya. Minuman, semua yang manis. Tapi ketika dia dewasa, lain permintaannya. Nah saudara, orang yang berkarakter rohani masih kanak-kanak, permintaannya selalu berkat dan mujizat. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia tidak lagi persoalkan Allah itu baik atau tidak. Dia tidak persoalkan lagi Allah berkuasa atau tidak. Dia tidak lagi persoalkan Allah menjawab doanya atau tidak. Dia hanya akan berkata, apa yang engkau kehendaki Tuhan, aku akan lakukan. Amin. Ini orang yang rohaninya sudah dewasa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dan orang yang sudah dewasa rohani, perhatikan dengan baik. Tuhan berlakukan dia berbeda. Contoh soal perkara rohani, kesembuhan, berkat, jawaban doa, pasangan hidup. Kalau orang yang dewasa rohani, Tuhan berlaku lamban saudara. Berbelit-belit. Ada kalanya doa tidak dijawab. Itu orang yang dewasa rohani saudara. Maka saya senang untuk lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Orang yang sudah dewasa rohani kadangkala betul ya, doa kita tidak dijawab. Saudara-saudara, saya barusan diundang di Poso berdoa untuk satu anak orang sakit. Saya tidak akan pernah lupa anak ini, Aldo Waluko. Mamanya ke guru di SMA 2. Saudara, waktu kepala sekolah SMA 2 datang ke rumah dan bilang, Pak Pendeta boleh doakan keluarga saya. Saya bilang, oh iya boleh. Dia cerita sakitnya itu pertama asam lambung. Lama-lama pankreasnya mengecil. Lama-lama ginjalnya sudah bermasalah. Ya Pak Pendeta mari terang pergi di rumah sakit. Iya. Saya masuk di ruang isolasi saudara. Saya kaget sekali kenapa dia pakai oksigen untuk menambah saturasi. Saya trauma, istri saya meninggal lalu 1 tahun lalu. Itu pakai alat yang sama. Aduh, Tuhan. Nah saudara-saudara, dia bernafas seperti ini. Naik, beberapa detik baru turun lagi. Oh Tuhan,
Nggak ada harapan barangkali ini. Ya kan? Kakinya bengkak saudara. Dia terlentang, memang terkulai, tidak bisa berdaya. Saya berdoa. Singkat cerita, siangnya saya disuruh balik lagi. Pagi, Pak Pendeta sudah banyak perkembangan. Saudara, kemarin saya ketemu di tempat cuci oto. Bebe Papa bilang, Pak Pendeta, Aldo so di rumah. Dia bilang di kamar itu jadi kesaksian luar biasa. Dokter menyerah, suster sudah menyerah. Teman-teman pasien, penjaga-penjaga pasien bilang tak ada harapan. Tetapi dalam Tuhan ada harapan. Tapi waktu istri saya sakit, saya bilang Tuhan sembuhkan dia. Enggak sembuh. Waktu dia meninggal saya bilang Tuhan kalau boleh hari ketiga kasih bangkit. Tidak bangkit. Apakah saya kecewa? Tidak. Kenapa? Rohani saya sudah dewasa. Ada yang kecewa dengan Tuhan di sini? Ada? Jangan. Kalau doamu belum dijawab sampai hari ini, itu berarti engkau sudah dewasa secara rohani. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan mujizat masih ada. Ini yang sementara Allah lakukan atas kita. Setiba pada kesimpulan firman Tuhan. Fokus hidup kita, dengarkan dengan baik. Fokus hidup saudara dan saya akan sangat menentukan posisi kita pada kekekalan nanti, katakan amin. Ya. Saya sering di gereja bicara soal kekekalan, apalagi yang kita akan bicarakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sering di gereja bicara soal kekekalan, soal eskatologi. Kenapa? Karena memang momennya sekarang demikian. Kita sementara dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan keadaan dunia bukan semakin membaik. Maka kita sering berbicara soal kekekalan. Meninggal itu bukan nanti sakit saudara. Meninggal itu bukan nanti usia tua. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Meninggal itu bukan nanti orang sakit. Ada orang yang masih sehat-sehat saudara. Keluar di luar karena bakat tombe, bagaro-garo, pak auto tabrak mati. Kita sudah atur makan kita dengan baik. Semua safety. Tapi tiba-tiba memang hidup ini tragis saudara. Saya berpikir begini, hidup ini memang tragis. Dulu waktu saya masih sekolah, sulit sekali. Masih kuliah, susah. Ya, saudara-saudara pun begitu. Dulu masih berusaha awal-awal setengah mati. Semua bisa kita makan waktu itu. Tapi setelah kita berhasil, hidup ini tragis. Diundang di sebuah acara. Ada satu kekasih Tuhan bersaksi. Diundang di hotel berbintang saudara. Dulu dia sulit sekali. Mau sekolah dia makan kopra saudara. Kelapa itu dibakar. Mereka berlima kakak adik aku bahagia Kang. Ini mau ke sekolah, makan itu. Tapi setelah sukses dia bilang, waduh diundang di hotel berbintang 5 ada acara besar. Diundang, mari Pak masuk Pak. Mari Pak makan ada steak. Aduh kolesterol. Pak ada kangkung dari India ini Pak enak sekali Pak. Aduh asam urat. Pak ini ada buah-buah yang enak ini, buah-buah segar import. Aduh diabetes. Bisa. Oh iya, kalau begitu Pak masuk di ruang sini, ya di ruang AC, aduh rematik masuk dingin. Iya Pak, kalau begitu nonton, aduh nggak bisa katarak. Oh iya kalau bisa Pak, duduk saya ini kursi mahal, nggak bisa ambeien. Semua nggak bisa itu pelayan bilang Pak ada petisi itu masuk yo, terus semua tutup. Hidup kita tragis, amin. Apa yang kita harapkan? Hari ini saya ingin berkata kepada kita, ingat firman Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Allah selalu menggunakan peristiwa untuk menegur kita. Bangsa Israel ditegur oleh Allah lewat peristiwa. Dan satu hal, orang yang dewasa rohani selalu Tuhan gunakan alatnya Tuhan, alat favorit Tuhan, yaitu menunggu.
Menunggu adalah salah satu alat favorit Tuhan untuk menarik perhatian anak-anaknya. Saya membaca dalam Alkitab, saudara, Yusuf harus menunggu 13 tahun di penjara untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Abraham menunggu 25 tahun untuk lahirnya Ishak. Daniel menunggu semalam-malaman dalam gua singa. Yesus pun harus menunggu 30 tahun untuk dia memulai pelayanan. Padahal Bapa sudah mempersiapkan Yesus jauh sebelumnya. Jadi orang dewasa rohani itu, dia sabar menunggu. Mari katakan amin. Haleluya. Segala sesuatu ada waktunya. Bagian ini saya ingin sampaikan, Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kata segala sesuatu artinya peristiwa. Peristiwa Tuhan gunakan untuk kemudian supaya kita menjadi sadar. Israel Allah gunakan peristiwa supaya mereka sadar ketaatan mereka Allah cari, dan sampai hari ini di GPDI El Shaddai Big Family ini Allah cari ketaatan kita. Orang yang rohaninya dewasa pasti dia mau katakan kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang akan aku lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akhiri khotbah saya. Jika kita mau mengalami rancangan damai sejahtera dan hari depan dari yang penuh harapan, maka hari ini kita memilih fokus sama seperti fokus Yesus, sama seperti yang Bapa ingini, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus Kristus. Amin firman Tuhan.